Bab 1401 Pantang Menyerah. Tiga suara yang kuat bergema, bersama dengan tiga kekuatan besar yang menembus ruang angkasa, menekan pagoda kristal untuk menyelamatkan leluhur langit yang mendalam. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak ahli tercengang dengan situasi ini, sebelum mereka dapat menyimpulkan identitas orang-orang itu dari suara leluhur langit yang mendalam. Gua Aura Spiritual Valet, Dao Master Aura Valet. Biara Catatan Guntur, Yang Mulia Guntur. Gua Kitab Suci Naga, Kaisar Kitab Suci Naga. Ketiga kekuatan itu jelas merupakan kekuatan tertinggi di dunia seribu dewa, dan ketiganya yang bergerak jelas merupakan penguasa surgawi dari tiga kekuatan tertinggi. Menurut aturan di benua hukum agung, tidak ada penguasa surgawi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di benua ini. Tapi ternyata, ketiga penguasa surgawi tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Mu Chen, jika mereka mengizinkannya untuk menekan leluhur langit yang mendalam, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, dan seluruh wilayah utara akan berada di saku kediamanmu. Semua kerja keras yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dengan demikian, mereka harus menemukan kesempatan untuk menekan dorongan Mu Chen. Menurut perkiraan mereka, mereka akan bisa menghadapi Mu Chen selama mereka berempat bekerja sama. Para leluhur telah bergerak. Ketika trio Violet Cloud Lord melihat pemandangan ini, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Dengan tiga penguasa surgawi, mereka akan dapat membalikkan situasi ini, dan bahkan Mu Chen harus mundur dari kekuatan ini. Melihat tiga energi agung yang datang dari kejauhan, pupil hitam Mu Chen bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia secara alami tahu tentang niat ketiga penguasa surgawi itu. Di masa lalu, saya masih takut pada kalian, itulah alasan mengapa saya menahan diri untuk tidak memerintah seluruh wilayah utara. Tapi karena kalian telah ikut campur sekarang, maka jangan salahkan aku. Mu Chen mencibir dan melangkah maju, muncul di atas pagoda. Dengan satu tangan membentuk segel, cahaya keemasan keunguan yang tak terbatas meledak dan siluet besar terbentuk di belakangnya pada saat berikutnya. Tubuh emas abadi. Pada saat ini, tubuh emas abadi jauh lebih kuat daripada sebelum Mu Chen melakukan terobosannya. Bahkan ukurannya yang besar telah meluas 10 kali lipat, dari 1000 kaki menjadi beberapa ratus kaki. Selain itu, cahaya keemasan keunguan di tubuh emas abadi telah disempurnakan. Jika tubuh emas abadi hanyalah bentuk ilusi di masa lalu, maka itu adalah Buddha raksasa pada saat ini. Tubuh emas abadi yang kolosal diukir dengan rune kuno di tubuhnya, memancarkan kilau amoralitas. Seolah-olah itu tidak bisa terkikis oleh waktu. Ketika tubuh emas abadi muncul di belakang Mu Chen, ia membuka mulutnya dan semburan sungai keemasan keunguan menyembur keluar, menyebabkan ruang terus-menerus runtuh karena tekanan. Mengangkat kepalanya untuk melihat semburan itu, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sungai ini terbentuk dari rune dewa abadi, dan menurut perkiraannya, jumlah rune dewa abadi yang bisa dia bentuk telah mencapai angka 480. Orang harus tahu bahwa bahkan ketika Mu Chen telah menyatukan klonnya dengannya sebelum melangkah ke alam berdaulat surgawi, dia baru saja membentuk 300. Tapi saat ini, tubuh emas abadi dapat melepaskan hampir 500 rune keabadian ilahi, dan orang dapat melihat seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Bagaimanapun, setiap Divine Immortal Rune akan membutuhkan usaha keras untuk membentuknya, belum lagi hampir 200. Saat sungai keemasan keunguan melonjak di langit, sungai itu terdistorsi sesuai dengan keinginan Mu Chen, mengambil bentuk naga emas, lalu melepaskan raungan yang menggetarkan langit. Naga itu membumbung ke langit dengan kekuatan tak terbatas dan bertabrakan dengan tiga kekuatan agung yang turun dari langit. Dalam sekejap tabrakan itu, langit dan bumi menjadi hening. Meskipun tidak ada suara yang menghancurkan bumi, ruang angkasa mulai runtuh di langit sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lubang hitam berukuran ratusan ribu kaki. Naga dan tiga kekuatan juga telah terhapus dari tabrakan ini. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur dengan keterkejutan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar dapat menahan serangan dari tiga penguasa surgawi. Bagaimana mungkin? Trio penguasa awan Violet tercengang. Meskipun ketiga penguasa surgawi tidak mengeluarkan semua kekuatan mereka, mereka masih memiliki keunggulan dalam kuantitas. Tapi saat ini, mereka sebenarnya ditahan oleh Mu Chen sendirian, jadi itu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Mu Chen. Siapapun yang berani berperilaku kejam akan ditangani oleh Mu Abodeku. Itu bukan urusanmu. Mu Chen berdiri di pagoda dengan tatapan dingin, dan suaranya bergema di cakrawala, membawa kekuatan yang menakutkan. Seluruh wilayah terdiam, seolah-olah ketiga penguasa surgawi dikejutkan oleh kekuatan Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan menginjakkan kakinya di pagoda.
Pagoda itu bergetar dan mengeluarkan kilau kristal yang menyelimuti leluhur langit yang mendalam. Arg! Leluhur langit yang mendalam berteriak saat tubuh abadi berdaulatnya meredup sebelum juga tersedot ke dalam pagoda kristal. Pagoda itu berdiri di angkasa, memancarkan cahaya ilahi dengan rasa takut di setiap tatapan yang diarahkan ke sana. Terlalu mengejutkan bagi penguasa surgawi untuk ditindas tepat di depan mata mereka. Penguasamu tak terkalahkan. Keheningan berlangsung sebentar sebelum raungan yang memekakkan telinga bergema. Kediamanmu meledak dalam sorak-sorai. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menatap Mu Chen. Kediamanmu, yang benar-benar ditekan oleh leluhur langit yang mendalam, tidak pernah menyangka bahwa penguasa mereka dapat kembali dengan begitu kuat dan bahkan menekan penguasa surgawi. Pencapaian ini membuat semua orang di Mu Abodel merasakan kebanggaan di hati mereka. Dengan penguasa seperti itu, siapa lagi yang berani menantang Mu Abode mereka di seluruh wilayah utara? Atau bahkan benua besar? Sementara Mu Abode bersorak-sorai, kekuatan lain memiliki wajah mereka yang kehabisan warna. Ini adalah pasukan yang telah memilih untuk berpisah dari kediamanmu ketika mereka melihat bahwa kediamanmu sedang ditekan. Mereka tidak memiliki pikiran untuk berdiri bersama dengan Mu Abode. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa Mu Abode tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka sendiri hari ini, tapi siapa yang bisa menduga perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini? Sekarang kita sudah ditakdirkan. Di masa depan, tidak akan ada lagi tempat bagi kita di domain utara. Wajah mereka pucat dan tidak sedap dipandang. Mendengar sorak-sorai itu, Mu Chen mengulurkan tangannya dan pagoda kristal itu menyusut, lalu jatuh di telapak tangannya. Sambil memegang pagoda, Mu Chen mengangkat kepalanya dan suaranya yang tenang bergema, karena kalian bertiga telah bergerak, maka tunjukkan dirimu. Bersembunyi di sana-sini bukanlah gaya seorang penguasa surgawi. Ketika suara Mu Chen bergema, 3 pilar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 siluet. Hanya berdiri di sana sendirian, aura mereka telah menyebabkan ruang berfluktuasi. Ternyata, ketiganya adalah Dao Master Aura Valet, Yang Mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Suci Naga, yang telah melakukan gerakan sebelumnya. Wajah ketiga penguasa surgawi itu tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan leluhur langit yang mendalam dari tangan Mu Chen, mereka bahkan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan wajah mereka yang tidak sedap dipandang, tetapi berkata, leluhur langit yang mendalam berani menekan kediamanmu saya dan pasti didukung oleh kalian bertiga, bukan? Hari ini, kalian bertiga harus memberiku penjelasan. Mendengar kata-kata Mu Chen, ketiga penguasa surgawi menyipitkan mata mereka sebelum Kaisar Kitab Naga mencibir, oh. Penjelasan apa yang diinginkan kediamanmu dari kita? Di masa depan, wilayah utara akan menjadi milik Mu Abode saya, dan semua kekuatan lain harus pergi. Mu Chen menyipitkan matanya saat menjawab. Banyak orang gemetar karena kata-kata itu, dan ketiga penguasa surgawi juga sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu sombong, bahkan di hadapan mereka bertiga. Bukankah kata-kata penguasa Mu sedikit berlebihan? Dao Master Aura Valet mengerutkan alisnya saat dia berkata. Kaisar Kitab Naga memiliki temperamen yang keras, pada awalnya, jadi dia segera, dengan dingin berkata, apa yang bisa kamu lakukan pada kami, jika kami tidak bersedia? Apa yang bisa saya lakukan? Niat membunuh melonjak di sekelilingnya dan kedua klon itu juga telah terbang. Mereka bertiga kemudian dengan dingin menatap ketiga penguasa surgawi. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di mata pemuda itu. Jelas, dia telah marah pada leluhur langit yang mendalam karena menggertak kediamanmu. Untuk mengintimidasi seluruh benua hukum besar, dia masih tetap pantang menyerah, meskipun menghadapi 3 penguasa langit. Di bawah semua tatapan terkejut, pemuda itu tersenyum dan suaranya yang dingin bergema, apa yang bisa saya lakukan? Kalau begitu kita akan bertarung dan melihat siapa yang mati dan siapa yang hidup. Bab 1402 mengintimidasi semua pihak. Suara dingin Mu Chen bergema di langit dan bumi, menyebabkan banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika menghadapi 3 penguasa surgawi roh, Mu Chen tidak hanya tidak takut, dia bahkan berani mengeluarkan tantangan, seolah-olah dia tidak takut menantang 3 penguasa surgawi. Di hadapan Mu Chen, wajah Dao Master Aura Valet, Yang Mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Naga tenggelam. Sejak mereka menerobos ke alam berdaulat surgawi, sudah lama sekali mereka tidak mengalami tantangan seperti itu. Lebih jauh lagi, itu di bawah kondisi bahwa mereka memegang keunggulan. Penguasamu benar-benar luar biasa. Apakah Anda pikir Anda bisa menghadapi kami bertiga? Wajah Kaisar Kitab Naga tenggelam dengan cahaya dingin di matanya. Mu Chen dengan santai menjawab, mengapa tidak?
Saat dia berbicara, cahaya spiritual menyembur keluar dari klonnya dan mereka mengambil bentuk fisik spiritual penguasa surgawi. Saat mereka menyilaukan, mereka memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Mereka jelas telah melangkah ke dalam kondisi bertarung. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Mu Chen tidak main-main, dia benar-benar berniat untuk menghadapi tiga penguasa surgawi. Ketiga penguasa surgawi dengan dingin menatap Mu Chen, dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa dengan dua klon penguasa surgawi, Mu Chen tidak kekurangan dalam hal jumlah. Jika perkelahian benar-benar pecah hari ini, bahkan jika mereka bertiga bisa menang, mereka harus membayar harga yang mahal, yang mungkin akan berakhir dengan salah satu dari mereka mati. Konsekuensinya terlalu berat, dan tak seorang pun dari mereka yang bisa memikul tanggung jawab itu. Mereka telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun untuk melangkah ke alam berdaulat surgawi. Mereka masih belum mendapatkan cukup kemuliaan sebagai penguasa surgawi, dan melawan Mu Chen bukanlah pilihan yang bijaksana. Belum lagi mereka bertiga tidak benar-benar bersatu. Mereka adalah pesaing di masa lalu. Jika bukan karena Mu Chen, mereka juga tidak akan bergabung. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kepercayaan pada aliansi sementara mereka. Jika pertempuran pecah dan seseorang lari, maka mereka semua akan jatuh ke dalam kesulitan. Sebaliknya, kedua klon tersebut berasal dari Mu Chen. Mereka tidak hanya memiliki hubungan baik satu sama lain, tetapi mereka bertiga juga benar-benar bersatu. Konfrontasi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jadi jika pertempuran pecah dalam situasi ini, kemungkinan mereka menang tidak tinggi. Dengan demikian, mereka bertiga mulai ragu-ragu dan terdiam. Keheningan mereka membuat yang lain takut. Bahkan tiga penguasa surgawi diintimidasi oleh Mu Chen. Bukankah itu berarti bahkan dengan tiga penguasa surgawi bergandengan tangan, mereka takut pada Mu Chen? Jadi, semua orang memandang Mu Chen dengan keterkejutan dan ketakutan yang pekat di mata mereka. Sendiri, dia telah menekan tiga penguasa surgawi, dan jika masalah ini menyebar, nama Mu Chen mungkin akan bergema di seluruh dunia seribu dewa. Keheningan yang datang dari tiga penguasa surgawi berlanjut sebentar sebelum Dao Master Aura Valet menghela nafas, "Penguasa Mu, bukankah kamu terlalu berlebihan?" Mu Chen dengan samar menjawab, "Ketika kalian bertiga mendukung leluhur langit yang mendalam untuk menekan kediamanmu, kalian tidak terlalu berlebihan saat itu." Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh. "Jika saya membiarkan ini pergi begitu saja, saya khawatir Mu Abode saya tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Jika kalian bertiga ingin bertarung, maka saya dipersilakan untuk menghadapi kalian. Jika kalian tidak bersedia, maka pergilah seperti yang telah saya katakan sebelumnya." Dao Master Aura Valet mengerutkan alisnya sebelum dia tersenyum pahit. Meskipun sumber daya di wilayah utara tidak sedikit, gua aura spiritual Valet miliknya juga merupakan kekuatan tertinggi, karena ini hanya salah satu aset mereka, dan tidak ada gunanya mereka melawan Mu Chen. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, Sekte Awan Valet yang berada di bawah gua aura spiritual Valet saya akan mundur dari wilayah utara sebagai permintaan maaf saya kepada penguasamu." Dia adalah seseorang yang bisa menerima apa yang datang. Untuk memenuhi keuntungan atau kerugian dengan ketenangan hati. Karena dia tahu bahwa keuntungan tidak berada di pihaknya, dia telah memutuskan untuk melepaskannya. Kebangkitan Mu Abode tak terbendung, dan selama Mu Chen ada di sana, itu setara dengan memiliki tiga penguasa surgawi. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari gua aura spiritual Valet mereka. Melihat Dao Master Aura Valet telah mundur selangkah, Yang Mulia Guntur menggelengkan kepalanya. "Gunung catatan Guntur saya akan mundur juga." Ketika Kaisar Kitab Naga melihat pemandangan ini, matanya bersinar dingin. Jika mereka berdua tidak ingin berpartisipasi, maka dia tidak bisa menghadapi tiga Mu Chens. Jadi, dia mendengus dan mengirimkan tatapan penuh kebencian pada Mu Chen sambil tetap diam. Siluetnya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, tindakannya telah mewakili pilihannya. Ketika trio Valet Cloud Lord melihat ini, wajah mereka pucat karena kekalahan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan pendukung mereka lebih suka menyerah daripada bertarung dengan Mu Chen. Tanpa dukungan mereka, kualifikasi apa yang bisa mereka miliki untuk bersaing dengan Mu Abode? Setelah masalah ini, tidak ada tempat bagi mereka di wilayah utara. Melihat pilihan dari tiga penguasa surgawi, tatapan Mu Chen berkedip, tapi dia tidak terlalu terkejut dengan masalah ini. Itu karena dia tahu pertempuran tidak akan pecah. Dia tahu bahwa mereka bertiga, dengan pikiran mereka sendiri, tidak akan berani melawannya. Tapi itu dalam kondisi bahwa leluhur langit yang mendalam tidak diselamatkan. Jika dia diselamatkan, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda.
Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan mengirim kalian bertiga. Mu Chen menangkupkan tangannya dan dengan tenang berbicara kepada mereka bertiga. Dao Master Aura Violet, Yang Mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Naga semuanya menahan amarah di perut mereka. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi, karena mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus tinggal di sini. Seiring dengan kepergian mereka, tekanan yang menyelimuti langit dan bumi berangsur-angsur menghilang dan banyak orang merasa sangat lega, sambil menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Mu Chen melambaikan tangannya dan kloningannya menghilang, lalu mengingat pagoda yang ada di tangannya. Ketika dia menyelesaikan ini, dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan tatapannya menembus untuk melihat mereka yang menyaksikan acara ini dari kejauhan. Merasakan tatapan tajam Mu Chen, mereka mulai pergi dan merasa kasihan. Jika Mu Chen menunjukkan kelemahannya di sini, maka siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mencoba memecah belah kediamanmu. Tapi sayang sekali Mu Chen terlalu kuat, yang menarik Mu Abode kembali dari tepi tebing. Selain itu, setelah masalah ini menyebar, Mu Abode akan menjadi salah satu kekuatan teratas di benua hukum. Di masa depan, Mu Abode bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencari tempat di puncak benua Great Law dan menjadi penguasa. Meskipun Mu Chen telah tumbuh sepenuhnya, dia pasti akan terus bangkit seperti naga di masa depan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tempat tinggalmu juga akan memanfaatkan keributan dan melangkah ke jajaran kekuatan tertinggi. Ketika tatapan itu menghilang, Mu Chen menarik kembali tekanan menakutkan di sekelilingnya dan turun dari langit di hadapan Mu Abode. Kami menyambut penguasa tempat tinggal. Melihat turunnya Mu Chen, Liu Tiandao dan yang lainnya berlutut dengan rasa hormat di wajah mereka. Mu Chen memandang semua orang, dan melihat bahwa jumlah di hierarki yang lebih tinggi telah berkurang setelah dia pergi. Merasakan tatapan Mu Chen, Mandala berjalan maju. Di bawah tekanan leluhur langit yang mendalam selama setengah tahun ini, banyak kekuatan yang bergabung dengan kami telah pergi. Ketika Mu Chen mendengar itu, wajahnya tetap tenang. Itu bagus, biarkan mereka yang mearayan diri saat menghadapi bahaya pergi. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi bencana. Mandala menganggukkan kepalanya. Mereka adalah serigala. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menjadi parasit di kediamanmu. Meskipun kekuatanmu Abode telah jatuh, mereka berhasil menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi. Adapun pasukan yang telah pergi, sita wilayah mereka dan usir mereka dari wilayah utara. Di masa depan, jika mereka berani melangkah ke wilayah utara, bunuh mereka saat terlihat. Tatapan Mu Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jika dia ingin kediamanmu bertahan lama, dia harus adil dengan hukuman dan penghargaan. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan Mu Abode, dia harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Mendengar suara dingin Mu Chen, Liu Tiandao dan yang lainnya menggigil, tetapi bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bertahan dan tetap tinggal. Jika tidak, orang-orang malang itu akan menjadi hasil akhir mereka. Dengan hukuman, ada juga imbalan. Mu Chen berbalik untuk melihat mereka yang tetap tinggal dan tatapannya menjadi lebih lembut. Adapun wilayah yang disita, berikan penghargaan kepada mereka yang tetap tinggal sesuai dengan kontribusi dan pahala. Jumlah token danau surgawi yang akan mereka terima selama 3 tahun ke depan juga akan meningkat. Kata-katanya langsung membawa sukacita bagi semua orang yang tertinggal. Kita harus tahu bahwa ada banyak kekuatan dari kediamanmu yang pergi, dan jika mereka dapat menerima wilayah-wilayah itu, maka kekuatan mereka akan meningkat. Selain itu, jika jumlah token danau surgawi meningkat, itu berarti murid dan bawahan mereka dapat memasuki danau surgawi untuk berkultivasi dan memperkuat diri mereka sendiri. Dengan demikian, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dengan hormat kepada Mu Chen. Kami berterima kasih atas hadiah penguasa tempat tinggal. Ketika Mandala dan Lingxi melihat bagaimana Mu Chen menggunakan tongkat dan wortel untuk menaklukkan semua orang, mereka bertukar pandang dan tersenyum. Mereka tahu bahwa saat Mu Chen melangkah ke alam berdaulat surgawi, kebangkitan tempat tinggalmu telah ditentukan. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya. Bab 1403 menundukkan leluhur langit yang mendalam. Pertempuran yang mengguncang seluruh benua Great Law akhirnya berakhir, tapi riak yang disebabkan oleh masalah ini mengguncang seluruh benua. Jika pertempuran antara kediamanmu dan 3 penguasa wilayah utara membuat nama mereka naik daun di wilayah utara, maka pertempuran ini telah mengirim kediamanmu ke puncak benua, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya merasa hormat kepada mereka. Di masa depan, wilayah utara akan menjadi wilayah pribadi Mu Abode, dan tidak ada yang berani mengincarnya. Adapun kekuatan puncak di benua hukum besar, mereka juga akan sangat takut pada kediamanmu karena masalah ini.
Itu karena kediamanmu memiliki penguasa surgawi sekarang dan menilai dari kekuatan bertarung Mu Chen yang mengejutkan, itu bahkan mungkin menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa, jika bukan karena kurangnya fondasi kediamanmu. Jika berada di benua lain, kekuatan Mu Chen saat ini sudah memungkinkannya untuk menduduki seluruh benua sebagai wilayahnya sendiri, tanpa ada yang berani melontarkan satu pun keberatan. Itu karena penguasa surgawi di dunia 1000 dewa mirip dengan eksistensi puncak, dan mereka setara dengan kultivator di dunia 1000 dewa, dengan kehormatan diproklamasikan sebagai penguasa Dao dan memerintah benua. Tapi benua Great Law, bagaimanapun juga, adalah salah satu benua super di dunia 1000 dewa, dan sumber daya di sana tidak terbayangkan, bahkan kekuatan tertinggi pun akan mengidamkannya. Meskipun tidak ada penguasa surgawi di sekitar, kekuatan puncak secara praktis memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Di bawah lingkungan yang rumit ini, bahkan jika kediamanmu dapat menunjukkan penghinaan kepada semua kekuatan lain dengan keberadaan Mu Chen, mustahil bagi mereka untuk memerintah seluruh benua hukum besar. Jika mereka dengan paksa melakukannya, maka itu pasti akan menarik ketidakbahagiaan banyak kekuatan, dan itu tidak akan sesederhana gua aura spiritual Valet, biara catatan guntur, dan gua kitab suci naga. Jika mereka menarik terlalu banyak kebencian, bahkan Mu Chen tidak bisa menghadapinya. Jika Mu Chen memiliki kekuatan seorang Saint Heavenly Sovereign, maka merebut seluruh benua hukum akan menjadi hal yang mudah baginya. Dengan demikian, Mu Chen hanya memerintahkan agar semua wilayah di wilayah utara direbut dan tidak menyentuh wilayah lain jika mereka menarik perlawanan dari kekuatan tertinggi lainnya. Bagaimanapun, wilayah utara yang luas dapat membiarkan kediamanmu mencernanya untuk waktu yang cukup lama. Kediamanmu, Istana Surga Kuno. Sebuah cahaya turun ke gunung yang megah di samping danau surgawi, di mana siluet Mu Chen duduk di puncaknya. Melihat ke bawah, dia bisa melihat danau surgawi. Itu seperti sabuk perak yang menyelimuti gunung yang megah. Platform kultivasi yang mengelilingi danau surgawi memiliki banyak siluet yang duduk di atasnya. Ketika Mu Chen tiba, dia juga menyebabkan keributan. Dengan demikian, menarik banyak pandangan. Siapapun yang bisa datang ke sini praktis adalah elit dari sekte-sekte di bawah kediamanmu. Itu karena hanya mereka yang masih muda yang bisa mendapatkan manfaat terbesar dari danau surgawi. Dengan demikian, ada banyak anak laki-laki tampan dan gadis-gadis cantik di sekitar, diberkati oleh danau surgawi. Lihat, itu Tuan Penguasa. Ketika Mu Chen muncul, dia langsung membuat tatapan penuh hormat diarahkan. Penguasa benar-benar tangguh, melangkah ke alam kedaulatan surgawi yang legendaris di usia yang begitu muda dan menjadi salah satu kultivator puncak di dunia 1000 dewa. Banyak gadis yang terpesona saat mereka melihat siluet megah dengan bintang-bintang di mata mereka. Hehe, jangan panas-panasan. Siapakah Tuan Penguasa? Bagaimana dia bisa menyukai kita? Seorang gadis tertawa kecil. Beberapa pemuda mendengus, penguasa dikabarkan sudah memiliki kekasih, peri itu membudidayakan tubuh surgawi Dewa Luo, bela masa depan dari dunia 1000 dewa. Anda bisa berhenti bermimpi tentang hal itu. Namun, ucapan mereka segera menarik banyak tatapan penuh kebencian, dan pada saat itu juga, lingkungan sekitar danau surgawi menjadi gusar. Meskipun gunung itu jauh dari danau surgawi, dia masih bisa mendengar suara tawa mereka dan dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Tetapi ketika dia melihat mereka, dia merasa bersyukur. Dia tiba-tiba teringat masa-masa di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika dia berkultivasi, apa bedanya dia dengan mereka? Dia tersenyum dan perlahan-lahan menenangkan diri, kemudian sebuah cahaya keluar dari matanya dan mengambil bentuk pagoda kristal. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berada di kediamanmu. Hanya setelah Mu Abode menguasai seluruh wilayah utara, dia memiliki waktu untuk datang ke Istana Surga Kuno. Pada saat ini, dia harus menangani masalah di pagoda kristalnya terlebih dahulu. Ketika dia bertarung dengan leluhur langit yang mendalam beberapa hari yang lalu, dia hanya menyegel yang terakhir di pagodanya. Saat ini, karena dia punya waktu luang, dia memutuskan untuk menangani masalah ini, atau dia tidak akan bisa menggunakan pagodanya saat bertarung dengan orang lain. Sementara pagoda melayang di depan Mu Chen, itu memancarkan cahaya ilahi. Siluet Mu Chen bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke pagoda. Menyapu pandangannya, kilau yang mengkristal di pagoda memancar dan terbentuk menjadi langit berbintang kristal, dengan siluet yang duduk di dalamnya menggunakan energi spiritualnya untuk melawan. Merasakan tatapan Mu Chen, siluet itu tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi pucat. Orang ini adalah leluhur langit mendalam yang telah dia tekan di dalam pagoda. Mu Chen tidak peduli dengan wajah leluhur langit yang mendalam, tetapi melihat ke arah pagoda dengan penuh minat.
Sejak dia melangkah ke alam berdaulat surgawi, pagoda juga telah berubah. Setiap kilau mengkristal yang dipancarkan oleh pagoda berisi rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kemampuan penyegelan yang kuat. Jadi, bahkan jika leluhur langit yang mendalam sangat kuat, dia hanya bisa terperangkap di dalamnya, dan saat dia menggunakan energi spiritualnya, dia akan menderita selubung kekuatan penyegelan untuk menyegel energi spiritualnya. Kemampuan penyegelan pagoda sekarang sudah bisa menangani penguasa surgawi. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Pagoda miliknya tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Klan Buddha kuno benar-benar unik karena mampu menjadi salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 dewa. Kemampuan penyegelan ini benar-benar mendominasi. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Tanpa pagoda, tidak akan mudah baginya untuk memenjarakan leluhur langit yang mendalam. Leluhur langit yang mendalam, apakah nyaman di dalam pagoda saya? Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dengan senyum tipis. Wajah leluhur langit yang mendalam pucat, dan tepat ketika dia ingin mengamuk, dia menahan amarahnya dan tunduk pada penghinaan. Aku mengakui kekalahanku kali ini. Saya salah, dan saya akan meminta maaf kepada Mu Abode Anda. Saya juga bisa memberikan kompensasi kepada Anda selama Anda membiarkan saya keluar, bagaimana menurut Anda? Ketika Anda berada di bawah belas kasihan seseorang, Anda tidak punya pilihan selain sujud. Jadi, dia hanya bisa menyerah setelah dipenjara di sini oleh Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Kamu hampir menghancurkan tempat tinggalmu saya, apakah Anda berpikir bahwa kompensasi Anda dapat menutupi kerugiannya? Leluhur langit yang mendalam langsung mengamuk, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyentuh satu orang pun dari Mu Abodemu. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia menjawab, jika Anda melakukannya, saya pasti sudah menekan Anda sampai mati sekarang. Merasakan niat membunuh dalam pidato Mu Chen, leluhur langit yang mendalam merasakan kedinginan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mu Chen mampu melakukan itu sekarang. Selama dia mengandalkan pagoda, maka itu mungkin untuk menekannya untuk waktu yang lama sampai kematiannya. Memikirkan situasinya saat ini, leluhur langit yang mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur, sebelum wajahnya berubah menjadi ramah. Kakakmu, kenapa repot-repot? Ngomong-ngomong, kita tidak punya dendam besar, pada awalnya. Aku tergoda oleh si tua bangka itu, Hei Guang, untuk membuat masalah denganmu. Apa yang kamu inginkan agar kamu bersedia melepaskanku? Selama saya bisa menyelesaikannya, saya pasti tidak akan mengerutkan alis saya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Jadi itu benar-benar penatua Hei Guang. Tapi masalah ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang tua bangka itu sendirian, karena dia memiliki garis keturunan Suan yang kuat dari klan Buddha kuno yang mendukungnya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu. Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dan berkata, meskipun dia mampu menekan leluhur langit yang mendalam jika dia memberikan segalanya, itu tidak menguntungkan baginya. Mendengar kata-kata Mu Chen, leluhur langit yang mendalam langsung bersukacita, bagaimana kondisimu? Mu Chen tersenyum. Jika Anda bersedia berjanji bahwa Anda akan menjadi penatua di tempat tinggalmu selama 100 tahun, saya akan menghapus hutang ini hari ini. Apa? Leluhur langit mendalam membelalakkan matanya dan wajahnya berubah menjadi jelek. Saya selalu menikmati kebebasan, mengapa saya harus diperintah oleh Anda? Dia adalah penguasa surgawi, tetapi bukankah kondisinya berarti dia akan menjadi budak Mu Chen? Mu Chen tidak terkejut dengan reaksinya yang intens dan dengan samar berkata, tempat tinggalmu saya akan mengadakan upacara untuk mengundang Anda sebagai penatua untuk memberi Anda wajah. Selain itu, saya tidak akan memerintahkan Anda berkeliling selama Anda tinggal di kediamanmu selama 100 tahun untuk melindunginya. Leluhur langit yang mendalam mengerutkan alisnya dan mulai ragu-ragu. Jika Anda tidak bersedia, maka saya tidak akan memaksa Anda. Mu Chen menyipitkan matanya saat rasa dingin mulai berkumpul di pupil matanya. Tapi kita harus menyelesaikan hutang di antara kita. Saat dia berbicara, kedua tangannya menyatu dan seluruh pagoda bergetar sebelum cahaya mengkristal bersiul. Melihat tindakan Mu Chen, hati leluhur langit yang mendalam bergetar dan dia mengertakkan gigi. 30 tahun. Aku akan menjadi tetua di tempat tinggalmu selama 30 tahun, dan jika ada yang berani datang mencari masalah dalam jangka waktu ini, maka aku akan membantumu. Dia telah melihat bahwa Mu Chen adalah orang yang tegas dan tidak akan ragu-ragu. Jadi, dia sangat khawatir bahwa Mu Chen mungkin akan membunuhnya. Mendengar kata-kata leluhur langit yang mendalam, senyum hangat muncul di wajah Mu Chen dan dia menganggukkan kepalanya. Tentu. N. Bab 1404 Denyut Nadi Ilahi. Pagoda di gunung tiba-tiba menyilaukan dan dua siluet terbang keluar, mereka adalah Mu Chen dan leluhur langit yang mendalam.
Melihat matahari lagi, leluhur langit yang mendalam dengan rakus menghirup udara dalam-dalam yang dipenuhi dengan energi spiritual. Bukan saat yang tepat untuk ditekan di pagoda itu. Tetua langit mendalam, kita adalah keluarga sekarang. Tolong jaga aku. Mu Chen terkekeh dan menangkupkan tinjunya. Leluhur langit yang mendalam mengeluarkan tawa kering dan merasa tertekan di dalam hatinya. Dia awalnya yakin tentang tugas ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi tawanan Mu Chen. Sekarang, dia bahkan diancam oleh yang terakhir untuk menjadi tetua dari tempat tinggalmu. Meskipun hanya 30 tahun, kebebasannya dibatasi, dan bagi penguasa surgawi manapun, itu adalah masalah yang menyedihkan. Orang harus tahu bahwa dengan identitasnya, dia bahkan bisa menjadi bagian dari hierarki yang lebih tinggi dalam kekuatan puncak itu dan memperoleh manfaat besar. Tetapi di tangan Mu Chen, dia hanya bisa menyerah pada keuntungan itu dan dengan patuh menjadi kuli selama 30 tahun. Mereka berdua telah bersumpah di pagoda, dan tidak ada yang bisa mengganggu ini. Bagi seorang penguasa surgawi, ini sangat penting, karena saat mereka mengingkari hati mereka, itu akan menanamkan benih jauh di dalam hati mereka yang akan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Dengan demikian, Mu Chen tidak khawatir tentang leluhur langit yang mendalam meharayan diri, dan leluhur langit yang mendalam juga tidak khawatir bahwa Mu Chen akan menentang kata-katanya di masa depan. Aku ingin tahu apakah penatua langit mendalam dapat menyelesaikan keraguanku. Mu Chen duduk dan berkata dengan nada ramah. Meliriknya, tetua langit mendalam bertanya, maksudmu cara untuk menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawi? Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia telah menemukan kondisi untuk menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawi. Namun, ada beberapa bagian yang harus dia tanyakan jika dia membuat kesalahan. Leluhur langit yang mendalam duduk. Ini bukanlah sebuah rahasia. Jadi, bahkan jika dia tidak membicarakannya, Mu Chen masih bisa mempelajarinya dari sumber lain. Saya yakin Anda pasti tahu bagaimana menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawi Anda. Leluhur langit yang mendalam melambaikan lengan bajunya sambil melanjutkan, fisik spiritual penguasa surgawi adalah simbol penguasa surgawi, karena tubuh mereka dapat diubah menjadi energi spiritual murni, memberi mereka kekuatan bertarung yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bersatu dengan langit dan bumi, dan energi spiritual dalam tubuh mereka praktis tidak ada habisnya. Tapi itu hanya tahap awal dari fisik spiritual penguasa surgawi. Hanya dengan memurnikan denyut nadi spiritual jauh di dalam tubuh Anda dengan fisik spiritual berdaulat surgawi Anda, barulah dapat disempurnakan. Fisik spiritual yang berdaulat surgawi Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan membentuk kemampuan ilahi nadi spiritual. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual. Mu Chen menyipitkan matanya sambil melanjutkan, kalau begitu, diagram berbintang yang kamu jalankan seharusnya adalah kemampuan ilahi denyut nadi spiritual, kan? Ketika dia bertarung dengan leluhur langit yang mendalam, yang terakhir telah mengandalkannya untuk menahan serangan dari dua klonnya untuk waktu yang lama, ia memiliki kemampuan pertahanan yang menakjubkan. Diagram bintang sirkulasi saya lebih kuat daripada kemampuan ilahi tak tertandingi pada umumnya. Jika aku tidak bertemu denganmu, seseorang tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah, jika aku menghadapi seseorang yang berada di level yang sama. Saat dia berbicara, leluhur langit yang mendalam menatap Mu Chen dengan cahaya yang aneh. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu malang bertemu dengan monster. Tiga kemurnian adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi, yang bahkan seorang penguasa surgawi suci pun akan mendambakannya. Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa beruntungnya Mu Chen mendapatkannya. Mu Chen tersenyum. Apakah ada aturan untuk membentuk kemampuan ilahi denyut nadi spiritual? Ini sangat terkait dengan teknik kultivasi Anda. Leluhur langit yang mendalam melanjutkan, adapun nilainya, mereka terkait dengan kekuatan denyut nadi spiritual Anda. Oh. Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam. Saya yakin Anda seharusnya sudah tahu ketika Anda mulai berkultivasi bahwa denyut nadi spiritual dibagi menjadi manusia, bumi, dan surga. Juga dikabarkan bahwa di atas denyut spiritual tingkat surga, ada kategori langka yang dikenal sebagai denyut spiritual tingkat ilahi, dan hanya 1 dari 100 juta yang memilikinya. Mereka dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nadi manusia untuk tingkat 1 dan 2, 3-4 adalah nadi bumi, dan 5-6 adalah nadi surga. Dari 7-9, mereka akan menjadi nadi ilahi. Saat itu, ketika saya memurnikan dengan nadi spiritual, ada 6 bintang di dalamnya, sebuah nadi surga. Leluhur langit yang mendalam menghela nafas dengan nada iri,
dikatakan bahwa kemampuan ilahi denyut spiritual dari beberapa denyut ilahi dianggap sebagai yang terbaik, bahkan sebanding dengan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, bahkan mungkin sebanding dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Ketika Mu Chen mendengar itu, wajahnya berubah menjadi serius. Dia memiliki 3 kemurnian dan pagoda 8 bagian. Dengan demikian, dia tahu kekuatan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi dan dengan mengandalkannya, dia praktis tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Namun, 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi sangat langka, dan Mu Chen tahu bahwa jika bukan karena kebetulan, mencoba mendapatkannya sama dengan naik ke langit. Jadi ketika dia mendengar kata-kata leluhur langit yang mendalam, dia terkejut bahwa kemampuan ilahi denyut nadi spiritual dari denyut nadi ilahi bahkan dapat dibandingkan dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Denyut nadi ilahi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan kedipan di hatinya. Ketika dia mulai berkultivasi, dia tidak yakin dengan denyut nadi spiritualnya, karena itu sangat tersembunyi sampai-sampai dia tidak bisa merasakannya. Namun, Ji Xuan memiliki denyut surga, dan Mu Chen tidak merasa itu kuat di hadapannya. Saat ini, denyut nadi spiritual di tubuh saya tidak bisa lagi bersembunyi dari indera saya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa dalam denyut nadi spiritual bersembunyi, dia akan dapat merasakannya dengan jelas kali ini. Aku harus merepotkan tetua langit mendalam untuk menjagaku sekali ini. Mu Chen tersenyum pada leluhur langit yang mendalam. Dengan masalah di kediamanmu yang berangsur-angsur menjadi tenang, dia harus memanfaatkan waktu untuk memungkinkan fisik spiritual penguasa surgawi mencapai kesempurnaan, karena dia akan menuju ke klan Buddha kuno selanjutnya. Pada saat itu, pertempuran besar tidak dapat dihindari, jadi dia harus mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin. Leluhur langit yang mendalam menghela nafas setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Penguasa ini benar-benar tumpul dengan perintah sejak awal. Tapi dia menganggukkan kepalanya pada akhirnya dan duduk 100 kaki jauhnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, wajahnya berubah. Dia dengan jelas merasakan energi spiritual murni di istana Haven kuno. Ini pasti istana surga kuno yang telah diciptakan oleh Kaisar Surgawi. Leluhur langit yang mendalam dalam hati menganggukkan kepalanya. Dia bisa mengatakan bahwa tempat kultivasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan tertinggi umum di dunia 1000 dewa. Hanya kekuatan tertinggi yang berada di puncak yang dapat memiliki dasar untuk memiliki tanah yang sama. Bahkan bagi seorang penguasa surgawi seperti dia, berkultivasi di sini bermanfaat baginya. Melihatnya seperti ini, 30 tahun di kediamanmu mungkin tidak akan sia-sia. Mu Chen tersenyum dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia fokus pada tubuhnya, dan setiap bagian dari daging, tulang, dan urat nadinya mengandung vitalitas tak terbatas yang bisa dia rasakan saat dia bernapas. Mu Chen mulai mencari di dalam tubuhnya. Denyut nadi spiritual tidak bisa lagi bersembunyi darinya pada tingkat ini. Saat kesadarannya tenggelam lebih dalam ke dalam tubuhnya dan mulai merasakan setiap bagian tubuhnya. Dia kecewa ketika dia tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak berhenti dan terus mengirimkan inderanya. Hal ini berlangsung selama 1 jam sebelum dia tiba-tiba menerobos sebuah penghalang, dan dia dibawa ke ruang lain. Ini adalah ruang hampa, diselimuti kabut misterius yang tidak bisa dideteksi. Kabut. Ketika Mu Chen merasakan kabut, hatinya bergetar. Dia bisa merasakan bahwa seseorang telah dengan sengaja menciptakan kabut dan itu tidak alami. Seseorang melakukan sesuatu pada tubuhnya. Hati Mu Chen pertama kali bergetar sebelum dia berangsur-angsur menjadi tenang. Untuk mencapai hal ini, itu pasti dilakukan sebelum dia mendapatkan energi spiritual di tubuhnya, dan dia dapat menentukan bahwa ibunya yang menyembunyikannya ketika dia lahir. Juga jelas mengapa ibunya melakukan ini, itu untuk menghalangi klan Buddha kuno menemukannya, dan itu adalah usaha keras ibunya. Ibu, terima kasih. Mu Chen bergumam, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tapi anakmu bukan lagi bayi, dan bahkan jika kabut ini menghilang, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku. Mendengar suara Mu Chen, kabut misterius itu bergetar sebelum mulai menghilang. Saat kabut menghilang, cahaya bermekaran dan terbentuk menjadi bulan sabit di bawah pengawasan Mu Chen. Bulan ungu. Hati Mu Chen bergetar. Menurut leluhur langit yang mendalam, hanya ada 1-9, jadi apakah ini denyut nadi manusia yang paling rendah? Sementara Mu Chen merasa tertekan, sekeliling bulan mulai bersinar dan 1 bulan muncul satu demi satu. Dalam sekejap, ada 8 bulan ungu di depannya yang memancarkan cahaya misterius. Saat 8 bulan ungu itu muncul, tubuhnya mulai bersinar dan 8 bulan rahasia yang menyilaukan muncul di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, kekuatan agung juga langsung menyebar.
Ketika leluhur langit yang mendalam melihat pemandangan ini, matanya menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, 8 bulan. Anak nakal itu benar-benar memiliki nadi ilahi. Bab 1405 melihat matahari hari ini. 8 bulan ungu. Mu Chen memperhatikan 8 bulan dan tersenyum di dalam hatinya. Itu berarti Divine Pulse yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar merupakan Divine Pulse. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini, karena bakat kultivasi yang dia tunjukkan selama ini telah membuktikan segalanya. Tentu saja, Divine Pulse tidak berarti dia bisa menjadi penguasa surgawi pada akhirnya. Terlepas dari bakat Anda, itu sia-sia tanpa hati yang teguh. Tanpa hati yang teguh dan keberanian untuk penderitaan, bahkan denyut nadi ilahi pun akan terkubur. Berapa kali Mu Chen mempertaruhkan nyawanya setelah bertahun-tahun. Orang lain hanya tahu bahwa dia telah naik ke alam berdaulat surgawi pada usia yang begitu muda, tetapi berapa banyak orang yang tahu tentang perjuangan yang harus dia jalani untuk sampai sejauh ini. Dalam prosesnya, bahkan satu kegagalan pun akan mengakibatkan kematiannya. Denyut nadi ilahi, sempurnakan fisik spiritual saya. Mu Chen bergumam di dalam hatinya dan menjadi tenang. Setelah sekian lama, api tiba-tiba muncul di kehampaan dan api yang berkobar menyapu 8 bulan ungu. Api yang berkobar tidak terbentuk dengan energi spiritual. Jika seseorang ingin memurnikan denyut nadi spiritual, mereka harus menggunakan api hati dan bukan api energi spiritual. Saat api yang tak berujung bersiul, api tersebut menyelimuti 8 bulan ungu dan berubah menjadi 8 bulan yang berkobar. Saat api hati berkobar, 8 bulan ungu mulai larut dan cairan ungu menetes dari mereka, sebelum menghilang. Tapi Mu Chen bisa merasakan bahwa cairan ungu itu tidak hilang sepenuhnya. Itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Saat lebih banyak cairan ungu menyatu ke dalam tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Itu seperti sebuah kekurangan yang secara bertahap disempurnakan. Karena itu masalahnya. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya dan api berkobar lebih banyak lagi, kecepatan bulan ungu yang terbakar meningkat. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan setelah beberapa jam, 8 bulan ungu menjadi hanya seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, rune dari 8 bulan muncul di tubuh Mu Chen dan telah hilang. Ternyata, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk fisik spiritual penguasa surgawi. Namun, fisik spiritual penguasa surgawi Mu Chen di masa lalu adalah bentuk kristal murni. Tetapi pada saat ini, itu berkilauan dengan bulan ungu, dan terlihat sangat misterius. 8 bulan ungu, itu benar-benar denyut nadi ilahi. Aku ingin tahu kemampuan ilahi denyut nadi spiritual apa yang bisa dibentuk oleh orang ini. Leluhur langit yang mendalam melihat rune di tubuh Mu Chen dengan ekspresi iri. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual dari denyut nadi ilahi miliknya tidak diragukan lagi luar biasa, dan itu juga dapat dianggap sebagai puncak di antara kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Di bawah fokus Mu Chen, 8 bulan ungu menyala sampai tetes cairan terakhir jatuh dan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat berikutnya, sensasi aneh muncul di dalam hati Mu Chen. Dia melihat kekosongan berfluktuasi dan cahaya ungu tiba-tiba muncul. Cahaya ungu dengan cepat mengembang, dan dalam beberapa tarikan napas, cahaya itu telah terbentuk menjadi nyala api ungu yang segera berkobar. 8 bulan ungu beredar di dalam api ungu, terlihat sangat misterius. Jadi ini adalah kemampuan ilahi denyut nadi spiritual dari denyut nadi ilahi saya. Mu Chen terpaku pada api ungu dan bergumam. Merasakan api ungu, dia terkejut dan menyadari bahwa api ini tampaknya tidak berbahaya bagi semua benda, hanya memiliki kemampuan penghancur yang luar biasa untuk energi spiritual. Saat bersentuhan dengan energi spiritual, api ungu itu akan membakar semuanya dengan hebat. Itu berarti bahwa ketika dia bertarung, selama dia memiliki api ungu yang melingkupinya, siapapun yang mencoba menyerangnya akan mengintensifkan api tersebut. Ini mirip dengan spiritual composing gale, yang dia temui di benua jurang suci. Hanya saja, dibandingkan dengan angin penyusun spiritual, itu lebih ganas. Sebagian besar teknik bertarung di dunia 1000 dewa didasarkan pada energi spiritual, dan itu berarti menghadapi api ungunya, para penguasa surgawi itu tidak akan berdaya. Dalam hal kekuatan, api ungu ini tidak diragukan lagi adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Mu Chen menghela nafas. Tapi sayang sekali itu tidak bisa dibandingkan dengan 36 kemampuan ilahi tak tertandingi dari 1000 dunia, karena masih kurang. Memikirkan hal ini, Mu Chen merasa lucu. 36 kemampuan ilahi terkenal di dunia 1000 dewa, dan dia akan terlalu naif jika dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menemukan yang sebanding dengannya. Mu Chen menarik kembali hatinya dan fokus pada api ungu sebelum dia menjadi tenang. Karena denyut nadi spiritual saya sudah disempurnakan, maka mari kita kembali.
Tapi entah kenapa, dia merasakan sensasi aneh di hatinya, seolah masih ada kekurangan di tubuhnya. Sensasi ini datang terlalu tiba-tiba, tapi dia tidak mengabaikannya. Dengan kekuatannya, setiap sensasi yang tiba-tiba pasti ada alasannya. Aku telah menyempurnakan denyut nadi spiritualku, dan bahkan memperoleh kemampuan ilahi denyut nadi spiritualku. Jadi mengapa saya merasa tidak nyaman? Mu Chen terdiam. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum hatinya tiba-tiba berdesir. Api ungu yang berkobar menggeliat di hati Mu Chen dan meluas menjadi lautan api yang menyapu keluar dari kehampaan. Saat api ungu berkobar, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Saat api ungu menyala, kekosongan menjadi seperti cermin dan retakan dengan cepat menyebar sebelum hancur karena keterkejutan Mu Chen. Mu Chen terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah mengharapkan situasi ini. Tiba-tiba, cahaya meledak dari celah-celah itu untuk waktu yang lama sebelum kekuatan agung muncul. Tatapan Mu Chen mengikuti cahaya itu dan dia menarik napas dalam-dalam. Seiring dengan kehampaan yang menghancurkan, matahari ilahi naik ke cakrawala. Setelah satu matahari, satu demi satu matahari mulai muncul, berjumlah 9 matahari. 9 matahari melayang di kedalaman tubuh Mu Chen. Itu mirip dengan seorang kaisar yang tidak menampakkan diri, dan saat ia menampakkan diri, itu akan menyebabkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mu Chen terkejut saat dia melihat 9 matahari. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan ketenangannya. 9 matahari. Mengapa ada Divine Pulse yang lain? Lebih jauh lagi, Divine Pulse ini bahkan lebih kuat dari 8 Divine Pulse sebelumnya, ini adalah 9 Divine Pulse tertinggi. Yang terpenting, bukankah dia sudah memurnikan sebuah Divine Pulse? Jadi mengapa ada 9 pulsa ilahi yang tersembunyi di balik 8 pulsa ilahi? Gelombang terangkat di hati Mu Chen dan keterkejutan itu berlangsung lama sebelum dia menjadi tenang. Dia bisa merasakan bahwa 9 nadi ilahi sangat cocok dengan tubuhnya. Seolah-olah itu miliknya. Mu Chen terkejut sebelum dia menyadari bahwa 9 nadi ilahi ini sangat cocok untuknya, dan 8 nadi ilahi bukanlah pasangan yang ideal. Seolah-olah yang satu adalah bawaan, sementara yang lain diperoleh. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas panjang dan berkata dengan perasaan yang rumit, "Ibu, apakah ini perbuatanmu?" Dia telah mengetahuinya setelah merenung sejenak. Jika dia menebaknya dengan benar, 8 nadi ilahi itu seharusnya berasal dari ibunya. Efek dari 8 nadi ilahi adalah untuk menyembunyikan 9 nadi ilahi di dalam tubuhnya. Mungkin ketika nadi 9 ilahi terungkap, klan Buddha kuno akan dapat merasakannya dari garis keturunannya. Oleh karena itu, ibunya telah mengekstraksi 8 nadi ilahi untuk melindunginya dan menutupi 9 nadi ilahi. Secara umum, Divine Pulses tidak dapat digeser, tapi dia dan ibunya adalah satu entitas sebelum dia lahir. Dengan demikian, King Yanjing dapat memasukkan 8 nadi ilahi ke dalam tubuhnya. Pikiran ini telah mengangkat gelombang di hati Mu Chen, membuatnya merasa masam dan hangat. Mengekstrak Divine Pulse akan mirip dengan mengekstrak daging dari tubuh, dan tidak terbayangkan betapa sakitnya yang harus ditanggung ibunya untuk memberinya perlindungan terbesar. Memikirkan hal itu, mata Mu Chen tidak bisa menahan air mata, bahkan dengan karakternya. Menarik napas dalam-dalam, dia menekan emosi yang berkecamuk dan bergumam, "Ibu, terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan untukku. Tapi aku bukan lagi seorang bayi, aku bisa menahan badai. Jika klan Buddha kuno ingin datang mencariku, biarkan mereka datang." Mu Chen memandangi 9 matahari dan suaranya bergema, "Kamu telah tertidur lelap selama bertahun-tahun. Dan sekarang, inilah saatnya kamu dilahirkan." 9 denyut nadi ilahi. "Bangun." Merasakan panggilan Mu Chen, 9 matahari berdengung, dan pada saat berikutnya, cahaya agung meledak. Leluhur langit yang mendalam memandang Mu Chen dengan iri sebelum dia tiba-tiba menyadari pancaran cahaya yang menyilaukan dari tubuh yang terakhir. Setelah itu, dia tercengang. 8 bulan ungu di tubuh Mu Chen menyusut dan rune 9 matahari muncul dengan kekuatan besar. Seluruh langit dan bumi bergemuruh dengan petir tak berujung yang mengangkat badai, bergetar karena kemunculan 9 nadi ilahi. Leluhur langit yang mendalam tercengang saat dia melihat sekilas ke-9 matahari di tubuh Mu Chen sebelum suaranya yang menusuk telinga berdering di langit, "Sialan. 9 denyut nadi ilahi."